warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Rona Aisyah dengan NIM 24511 dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, mahasiswi Stika Sangkula, Surabaya. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas buat saya mengenai penerapan data query language menggunakan MySQL, PHP MyAdmin. Pertama-tama kita sudah start ini ya, XML yang update sama MySQL ini sudah saya start tadi. Lalu kita langsung masuk ke lalu klik localhost PHP MyAdmin. Lalu saya masuk ke database saya. Nah, di sini database saya terdiri dari beberapa tabel, yaitu ada tabel bidan, informasi, pasien, dan pelayanan KIA. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan sebanyak 25 query yang terdiri dari penggunaan select and where, order by, count, listing, group by having, fungsi string, fungsi tanggal, fungsi numerik, fungsi logika, dan join. Nah, di sini saya langsung masuk ke tabel pasien, lalu masuk ke SQL. Di sini saya ingin menampilkan seluruh data pasien perempuan. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini muncul ya pasien, nama pasien yaitu di sini dan jenis kelaminnya ini. Lalu selanjutnya saya ingin menampilkan pasien laki-laki. Tadi masih sama where, jenis, kelamin, laki-laki. Nah, di sini sudah muncul ya data seluruh pasien berjenis kelamin laki-laki. Lalu selanjutnya saya ingin menampilkan nama pasien dan nomor telepon pasien. Nah, di sini muncul ya nama pasien serta nomor telepon pasien. Lalu saya ingin menampilkan data bidan serta email bidan. Kita masuk ke database bidan terlebih dahulu, lalu klik SQL. Ini. Nah, di sini muncul ya nama bidan beserta email bidan tersebut. Selanjutnya saya ingin masuk ke bagian farmasi. Saya ingin melihat tampilan obat dan jenis obatnya sirup. Jenis obat sirup. Nah, di sini muncul ya nama obat beserta jenis obatnya itu sirup. Lalu saya ingin masuk ke pelayanan KIA. Saya ingin melihat KIA dan saya ingin tampil pelayanan yang dilakukan pada bulan September. Ya, bulan September. September 9. Kita klik kirim. Nah, di sini muncul ya tanggal pelayanan pada bulan September ini. Lalu selanjutnya saya ingin mengurutkan pasien berdasarkan tanggal lahir.
sini muncul ya. Lalu saya mau masuk ke farmasi. Saya ingin mengurutkan data farmasi berdasarkan dosis. Ini ya, urutan dosis obat pasien dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu saya ingin menghitung jumlah seluruh pasien. Jumlah pasien from pasien. Dan kita klik OK. Nah, ini ya muncul jumlah pasiennya ada 500 pasien. Lalu saya ingin menghitung jumlah bidan. Ini ya jumlah bidannya juga ada 500 bidan. Lalu lanjut saya ingin menghitung jumlah pelayanan. Jumlah pelayanannya kita masuk ke pelayanan SQL. Lalu kita klik SQL. Lalu save. Di sini muncul terdapat 500 jumlah pelayanan ya. Lalu saya ingin masukkan ke distinct ya. Sekarang lanjut ke distinct, yaitu jenis layanan tanpa duplikasi. Distinct jenis layanan layanan kira. Ini jenis layanan tanpa duplikasi menggunakan distinct. Nah, ini tuh digunakan untuk distinct itu digunakan untuk menghilangkan data yang sama, sehingga itu ini tuh tersisa ada jenis layanan tanpa duplikasinya ya. Terdapat pemeriksaan kehamilan, imunisasi anak, konsultasi KB, pemeriksaan nifas, pemeriksaan balita, dan konsultasi gizi. Lalu saya ingin menampilkan jenis obat ya. Setelah ini kan jenis layanan, saya ingin ke jenis obat. Kita pergi ke farmasi dulu. Lalu jenis obat farmasi. Kita klik kiri. Nah, ini ya jenis obat-obatnya itu banyak. Ini tuh distinct itu untuk menampilkan jenisnya tanpa duplikasi. Ada sirup, tablet, kapsul, serbuk, gel, salep, suspensi, cair, krim, lotion, dan kesehatan, drop, kesehatan, obat. Lalu saya masuk ke ini pasien. Saya ingin menghitung jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin menggunakan Grubay. Ternyata ada kesalahannya. Coba kita lihat di sini. Select jenis kelamin. Oh, ini harusnya ada komanya. Oke, kita coba dulu ya. Ya, ini sudah betul menampilkan jenis kelamin. Laki-laki jumlahnya ada 230 dan perempuan 270. Jadi Grubay ini gunanya untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin
Lalu count-nya itu menghitung jumlah pasien pada masing-masing kelompok tersebut. Lalu lanjut ke saya ingin masuk ke formasi. Saya ingin hitung jumlah obat, coba berdasarkan jenis obat. Nah, di sini muncul ya jenis obat dan jumlahnya di sini. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis obat dan dihitung jumlahnya. Nah, lanjut saya ingin masuk ke pelayanan KIA dan menghitung jumlah pelayanan berdasarkan jenis pelayanan menggunakan Groupby ya. Muncul ya ini jenis pelayanan dan jumlahnya. Jadi setiap jenis pelayanan itu memiliki jumlah pada masing-masing pelayanan. Lalu saya lanjut ke bidan, ingin masuk ke bidan. Di sini saya menggunakan heavy untuk menampilkan bidan yang pernah melakukan pelayanan. Bidan. Kita coba klik kirim. Nah, di sini muncul ya bidan, ID bidan yang pernah melakukan pelayanan. Jumlah pelayanan ada 1 per bidannya. Having ini digunakan untuk menyaring proses hasilnya setelah Groupby tadi. Karena syaratnya itu minimal itu 1 pelayanan, maka hanya bidan yang pernah memberikan pelayanan yang ditampilkan. Jika tidak pernah melakukan pelayanan, maka tidak muncul di sini. Lalu saya ingin menggunakan pasien dulu, menghitung umur pasien menggunakan fungsi tanggal. Kirim. Nah, di sini muncul ya. Sudah, di sini timestamp div itu digunakan untuk menghitung selisih tahun antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Dan cure date-nya itu untuk mengambil tanggal saat query dijalankan. Dan di sini hasilnya berupa umur pasien tersebut. Lalu kita masuk ke fungsi numerik. Di sini saya ingin menampilkan umur pasien 1 tahun ke depan. Sudah muncul ya, query ini tuh mengambil umur saat ini, kemudian ditambahkan angka 1, sehingga menampilkan prediksi umur tahun depan. Lalu saya masuk ke fungsi logika ya. Fungsi logika bagian atas. Saya ingin mengelompokkan data berdasarkan dosis.
if itu untuk logika percabangannya dan dosisnya itu sama dengan 500 mg, maka akan ditampilkan kategori dosis tinggi. Jadi kalau 500 mg itu tampil dosis tinggi, selain itu akan diberikan dosis lain selain 500 mg. Lalu kita masuk ke formasi. Di sini saya ingin menampilkan seluruh obat serta tanggal penggunaannya. Select. Formasi. Join, lalu pelayanan IA, PK, ID obat, nah di sini muncul ya. Jadi live join tadi itu digunakan untuk menemukan seluruh data obat. Oke, demikian presentasi mengenai implementasi W5 Core SQL menggunakan PHP MyAdmin yang meliputi beberapa query tadi. Melalui latihan ini saya dapat memahami bagaimana SQL digunakan untuk mengumpulkan dan menyaring, menghitung, mengelompokkan, membuatkan, serta menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga jadi lebih efektif ya untuk pengguna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.